Halo kelas Kaleb. Oke, hari ini kita belajar musik. Sebelum kita belajar musik, mari kita berdoa dulu. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your grace, for your kindness. And now we want to start our lesson. Please bless us so that we can understand to our lesson. Thank you Jesus, thank you Lord. In the name of Jesus Christ we pray to you, amen. Baik, hari ini kita masuk dalam topik pembelajaran kita, teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Nah, ternyata bahwa setiap suku di Indonesia itu memiliki lagu-lagu daerah. Lagu-lagu ini tentu menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik. Nah, daerah yang sering disebut dengan karawitan. Ingat ya, karawitan. Istilah karawitan untuk menunjuk pada seperangkat alat musik tradisional secara lengkap. Kebanyakan karya seni musik karawitan yang dimainkan dengan berbagai ansambel gamelan ataupun pertunjukan lain biasanya bersifat tradisional dan anonimus. Oleh karena itu, usia sebuah komposisi karawitan sangat sulit untuk ditentukan. Komposisi karawitan dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Kita akan melihat gaya lokal. Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Kemudian yang kedua, gaya individual adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya, gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Nah, pada umumnya pertunjukan lagu-lagu daerah sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Nah, penyanyi lagu daerah yang diiringi musik tradisional di Jawa disebut dengan sinden. Demikian juga di Sunda dan juga Bali, sama sinden ya. Kemudian kita akan lihat di daerah Sumatera Utara sering juga disebut dengan perkolong-kolong. Di Kalimantan disebut dengan madihin, yaitu menyanyikan pantun-pantun dengan diiringi tabuhan gendang. Tentu setiap daerah memiliki nama tersendiri bagi seorang penyanyi yang diiringi dengan orkestrasi musik tradisional. Kita masuk dalam B, menyanyi secara unisono. Menyanyikan lagu-lagu daerah ada yang dilakukan secara seorang diri, tapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Madihin misalnya yang menyanyikan pantun seorang diri sekaligus sebagai pemusiknya. Sinden dapat dilakukan secara berkelompok tapi dapat juga dilakukan secara seorang diri. Mereka bernyanyi dalam satu suara atau sering disebut dengan menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono membutuhkan kerjasama antara kelompok, karena jika berbeda sendiri suaranya akan terlihat tidak bagus. Menyanyi pada masyarakat sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat upacara tertentu seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau permainan. Ada juga lagu-lagu yang berisi nasihat atau sanjungan terhadap makhluk sesama. Ibu-ibu di daerah masih sering menyanyikan lagu nasihat saat menyuruhkan anaknya. Demikian juga anak-anak dan remaja masih sering menyanyi sambil melakukan permainan. Hal ini membuktikan bahwa menyanyi secara unisono maupun perseorangan sering dilakukan oleh masyarakat. Setiap daerah tentu memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu dengan bahasa daerah. Lagu-lagu ini merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pembentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak-anak dan remaja. Nah, nasihat yang disampaikan melalui lagu tentu lebih bermakna dan dapat diterima. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Kita harapkan kamu buat catatan yang penting. Ada hal-hal yang penting tadi kamu catat
supaya menjadi bahan persiapan kamu di dalam ujian nanti ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.